setidaknya 1 kursi 1 dapil. 10 kursi. Pak, tadi katanya sempat ada yang kurang pas beberapa menit sebelum Bapak datang itu kan yang di dalam sempat keluar katanya ada yang kurang, tapi sekarang sudah kelar. Ya nanti dilengkapi karena kan berkas-berkas itu masih ada yang perlu dilengkapi, tetapi secara umum sudah. Nanti ada balik lagi untuk Dilengkapi. nanti di atas kertas sudah diterima ya, Pak? 106 ya. Kalau untuk di DPRD, untuk di DKI ada tokoh-tokoh siapa aja Pak selain Bang Sandi? Jadi kita melihat Jakarta ini di periode depan 2024-2029 memasuki masa transisi, ya kan? Yang pertama ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Yang kedua statusnya kita masih menunggu Jakarta ini apakah akan dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung ataukah wali kotanya juga. Yang ketiga, tahun 2027 Jakarta berusia 500 tahun, setengah abad. Oleh karenanya Partai Gelora ini untuk mengawal kemajuan Jakarta yang berada dalam masa transisi itu, kita menyiapkan caleg-caleg yang memiliki 2 karakter sekaligus. Yang pertama aspiratif, yang kedua progresif. Makanya kita sebelum mencalekkan mereka itu mengadakan satu pembekalan yang kita namakan API, Akademi Pemimpin Indonesia, agar mereka sadar bahwa Jakarta ini berada dalam kondisi transisi dalam satu periode ke depan. Gitu. Jadi ini perpaduan antara caleg muda, kemudian caleg berpengalaman, 32% diantaranya perempuan, dan mereka sudah menandatangani pernyataan bahwa mereka akan jauh lebih sering turun mendengar aspirasi masyarakat, dan yang kedua secara progresif akan mengawal transisi Jakarta menuju kota superpower dunia di tahun 2027 pada usia Jakarta yang ke-500 tahun. Jadi intinya visi Partai Gelora di DKI Jakarta menjadikan Jakarta sebagai kota superpower dunia. Untuk itulah kita pilih caleg yang aspiratif dan progresif. Ya, Pak, sebagai partai baru Pak, tantangannya seperti apa sih Pak? Tantangan yang pertama itu tentu saja adalah tantangan administratif. Karena kita selain merekrut caleg ini sebelumnya adalah melakukan verifikasi faktual dalam Fevpol ini. Tetapi tantangan itu alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik. Kita merekrut ribuan anggota baru, kemudian kita lolos sebagai peserta pemilu, dan kali ini kita mendaftarkan 100% dari kursi di DPRD DKI Jakarta. Insya Allah kita tambah yakin bahwa kita bisa berkiprah dalam pemenangan pemilu di 2024. Strategi khusus Pak untuk merebut suara-suara yang sebelumnya kan berarti kan merebut dari suara partai lain gitu. Yang pertama adalah bekal kita itu adalah narasi. Karena para elit pemimpin kita anggap masih kebingungan di dalam melihat transisi Jakarta di satu periode ke depan. Makanya kita masuk dengan sebuah narasi, yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota global, kota superpower dunia. Itu yang menjadi narasi kita. Bekal yang kedua adalah caleg yang aspiratif dan progresif ini, yang sebelumnya kita lakukan pembekalan secara intensif dalam lembaga Akademi Pemimpin Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita akan membentuk satu komunitas juru bicara partai atau struktur baik di level provinsi, kota madya, dan seterusnya sampai ke tingkatan kelurahan bahkan RW-RW. Menjuru bicarai narasi dari Partai Gelora ini supaya masyarakat itu makin paham sampai ke tingkat masyarakat yang terbawah. Kira-kira itu. Ada 32% caleg perempuannya, insya Allah memenuhi syarat dari KPU.
Terima kasih ya.